Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Tritunggal Maha Kudus. Puji syukur kami aturkan kepadamu atas rahmat yang selalu kau berikan kepada kami. Entah dalam keadaan baik atau tidak baik. Entah dalam keadaan susah atau gembira. Bantu kami ya Bapa untuk mengenal kehendak-Mu. Mencintai Engkau seperti Santa Teresa anak-anak Yesus. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pada tanggal 1 Oktober adalah awal dari bulan Rosario, bulan Maria. Semoga kita menggunakan Rosario ini untuk sebagai alat kita dalam menghadapi segala tantangan, peperangan, dan kesulitan. Yang kedua, hari ini juga adalah Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus. Seorang santa yang kecil tersembunyi tetapi memiliki cinta yang besar ya akan Allah dan akan Yesus serta Bunda Maria. Dalam tulisannya tentang Bunda Maria dia mengatakan seorang anak pasti akan ingin menyerupai ibunya. Ibunya yang telah mengandung, ibu kita yang telah mengandung kita, merawat kita, memelihara kita, bahkan memberikan nyawanya untuk kita. Dan itulah yang terjadi juga pada Santa Teresa kanak-kanak Yesus. Dia anak bungsu dari sebetulnya ada 7 saudara-saudarinya, tetapi 2 lelaki meninggal, tinggal 5 orang bersama dia. Ibunya ketika melahirkan dia menderita sakit kanker payudara sehingga ibunya tidak bisa menyusui si Santa Teresa ini. Tidak bisa menyusui, karena itu dia dirawat oleh tantenya yang pada saat yang sama melahirkan juga seorang anak. Selama kurang lebih 2 tahun dia dirawat, diberikan susu dari dari tantenya itu. Dan ibunya meninggal setelah kemudian si Teresa dikembalikan kepada ibunya. Ya. Dan yang menarik adalah bahwa Teresa ini adalah seorang anak yang yang sangat mencintai ibunya. Dan dia merasa bahwa pengalaman-pengalaman hidupnya adalah pengalaman akan Allah. Kita bisa melihat bahwa anak ini adalah seorang anak yang sangat dicintai oleh bapaknya, maka bapaknya menyebut dia sebagai queen, sebagai ratu, ya, dan sangat dicintai oleh bapaknya. Dan Teresa juga sangat mencintai bapaknya. Dan kita bisa melihat sejak awal mereka menghendaki dan mencintai bayi ini dengan sepenuh hati, ya, dengan sepenuh jiwa seluruh dirinya. Dan Teresa juga sangat mencintai Bunda Maria, karena Bunda Maria tapi ketika dia mengalami sakit, ya, dia mengalami bahwa Bunda Maria pada waktu Natal, Bunda Maria tersenyum padanya dan sakit itu menyembuhkan Teresa. Ada satu yang menarik bagi saya adalah, dan ini harus kita punyai sungguh-sungguh, adalah bahwa Teresa sejak kecil sudah merasakan cinta Allah dalam hidupnya. Ya, sekali lagi, ini yang harus kita pegang dalam perjalanan hidup kita. Coba kita melihat cinta Allah dalam diri kita. Ya, cinta Allah dalam diri kita dalam berbagai macam bentuk. Dalam pengalaman-pengalaman Teresa keseharian bersama orang tuanya, bersama ibunya, bersama saudari-saudarinya. Ya. Dia merasakan cinta yang besar dari keluarganya. Ya. Meskipun kita tahu ibunya meninggal ketika dia di usia yang sangat muda. Ya. Tetapi kita bisa melihat pengalaman cinta ini menjadi dasar bagi hidup Teresa dan bagi hidup kita juga. Cinta itulah yang kemudian membuat Teresa mau membalas cinta itu dengan menjadi seorang biarawati, ya, suster Karmelites di Lisieux yang tinggal hanya di biara, bukan suster yang biasa di luar, tapi cinta yang besar itulah
yang menjadi dasar bagi Teresia untuk mempersembahkan, untuk mengikuti segala sesuatu kepada Allah. Dan kemudian cinta itulah yang kemudian dia temukan, dia mencari yang paling utama. Paulus mengatakan, surat Paulus kepada umat Korintus, carilah karunia yang utama. Dan karunia utama itulah cinta, kasih. Ya. Itu yang harus kita pegang, itu juga yang harus kita cari. Kita tidak mau cari-cari karunia yang lain apapun. Tapi cinta itu sabar, cinta itu murah hati, cinta itu mau berkorban, cinta itu untuk memberikan yang lain bahagia, membahagiakan orang lain, membahagiakan Tuhan, membahagiakan siapa. Saudara, mari kita bergelut dalam cinta. Dan Teresia mengatakan, kalau nanti aku kembali kepada Bapa di surga, aku akan menaburkan mawar cinta kepada dunia. Dan itulah yang kemudian membuat dunia sayang sekali kepada Teresia. Ya, jadi pengalaman Teresia itu bukan pengalaman yang luar biasa hebat, ya, yang tak terjangkau oleh manusia, bukan. Tapi justru dalam keseharian kebiasaan dia mengatakan, lakukan hal-hal yang biasa dengan semangat yang luar biasa, dengan semangat cinta, ya, yang kecil, dengan mencintai dengan semangat yang besar pada hal-hal yang kecil. Entah menyapu, entah mencuci, entah lakukan segala sesuatu dengan penuh cinta. Mari saudara kita belajar mohon rahmat supaya kita bisa mencintai hal-hal kecil apa saja keseharian kita dengan semangat yang besar, semangat cinta yang luar biasa. Semoga hari ini kita mohonkan rahmat supaya kita bisa mencintai orang-orang di sekitar kita, bapak kita, ibu kita, ya, anak-anak kita, semua saja yang kita cintai dengan semangat yang besar. Semoga Anda dan saya, kita semua sungguh-sungguh diresapi oleh semangat cinta, dan mohonlah rahmat cinta dalam diri Anda untuk mencintai tidak apa saja. Salah satu contoh adalah Santa Teresa mempunyai seorang prior yang bernama Gonzaga yang sangat keras, sangat keras sekali. Tetapi dia mencintai suster itu. Ya, kita mencintai, bahkan pengalaman-pengalaman diperlakukan tidak adil menjadi sarana bagi dia. Demikian juga kalau kita menghadapi bapak, ibu kita, anak kita yang mungkin tidak menyenangkan kita, tetap kita mendoakan. Kita penuh cinta pada mereka, bukan sebaliknya. Sekali lagi, mari kita belajar banyak untuk mencintai apa saja, siapa saja dengan penuh kasih yang luar biasa, dan mencintai dengan cinta Allah. Seperti kita dicintai oleh Allah tanpa batas, kita juga mencintai orang lain tanpa batas. Terutama orang-orang yang tidak kita sukai atau tidak kita senangi atau menindas kita. Mari kita doakan dan belajar mencintai seperti Tuhan mencintai. Berkat Tuhan atas Anda semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Cinta adalah segala-galanya. Amin.